Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai seorang tokoh yang menjadi orang di balik berdirinya negeri Zionis, yaitu Theodor Herzl. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita lebih dalam mengetahui sejarah mengenai Zionisme. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Lewat pamflet negara Yahudi pada akhir abad ke-19, seorang jurnalis Yahudi meletakkan fondasi untuk negara Yahudi dan juga dinisbatkan sebagai bapak Zionisme modern. Nah, suatu ketika di Wina, Australia, yaitu pada 14 Februari 1896, jurnalis Theodor Herzl menerima 500 dari 3.000 eksemplar pamfletnya yang baru terbit, yaitu Der Judenstaat. Pamflet yang menawarkan ide pembentukan negara Yahudi itu segera tersebar luas dan menuai beragam tanggapan. Sejak saat itu, Theodor Herzl telah menancapkan tonggak sejarah sebagai bapak Zionisme modern. Di kemudian hari, makamnya ditempatkan di sebuah bukit dekat Yerusalem yang diberi nama Gunung Herzl. Nah, Theodor Herzl lahir pada 2 Mei 1860 di Budapest dari keluarga kelas menengah kaya. Pada tahun 1878, keluarganya pindah ke Wina, dan Herzl belajar hukum di Universitas Wina dan sempat bekerja di bidang hukum. Herzl belakangan menemukan minat menulisnya. Ia bekerja sebagai jurnalis dan koresponden untuk Neue Freie Presse yang berada di Wina. Nah, sebagai seorang Yahudi, Herzl mengalami antisemitisme yang membayangi komunitasnya. Ia menyebut, dimanapun orang Yahudi menginjakkan kaki di tanah yang baru, di situ antisemitisme selalu muncul. Masalah yang telah ada 18 abad ini harus dihentikan, itu adalah tekadnya. Sejak akhir tahun 1895, Herzl mulai menuliskan solusi atas masalah-masalah orang Yahudi. Ide tentang pembentukan negara Yahudi menurutnya bukanlah utopia. Baginya, tanah yang dijanjikan terlalu lama untuk ditunggu dan harus diusahakan. Nah, paparan mengenai jalan mendirikan negara Yahudi itu diselesaikannya pada Januari 1896. Herzl menawarkan tulisannya pada 2 penerbit di Jerman, 1 penerbit Yahudi dan 1 penerbit bukan Yahudi. Keduanya menolak mentah-mentah tulisan Herzl. Namun, gagasan Herzl disukai oleh Mark Breitenstein, yang merupakan penjual buku yang sesekali menerbitkan buku. Sehingga ketika itu, karya Herzl pun disepakati untuk diterbitkan. Kontrak ditandatangani. Di menit terakhir, Herzl memutuskan untuk memberi judul Der Judenstaat. Nah, dalam sebuah buku tulisan Ernest Powell, dalam bukunya yang berjudul The Labyrinth of the Exile, dirinya mengatakan bahwasanya Theodor Herzl ini telah mengubah mimpinya menjadi cetakan biru. Pekerjaannya telah selesai.
dan membiarkan orang lain yang kelak meletakkan batu padanya. Nah, ketika itu pihak penerbit membatasi cetakan pertama hanya 3.000 eksemplar karena meragukan prospek komersilnya. Ide Herzl juga bukan yang pertama, namun Der Judestan segera tersebar dan mendapatkan pujian serta kontroversi dan menjadi salah satu karya penting bagi sejarah Yahudi. Dalam pendahuluan Der Judestan, Herzl menekankan bahwa masalah orang Yahudi harus diangkat sebagai masalah internasional dan diselesaikan dengan bantuan negara-negara besar. Sementara mengulang-ulang narasi penderitaan orang Yahudi baginya tidak menyelesaikan apapun. Di mana ketika itu Herzl menulis, ini adalah masalah nasional yang hanya dapat diselesaikan dengan menjadikannya masalah politik dunia untuk didiskusikan dan diselesaikan oleh negara-negara beradab di dunia dalam dewan. Nah, dalam Der Judestan, Herzl secara ringkas menjabarkan mengenai mengapa membentuk satu negara Yahudi adalah solusi terbaik. Ia tidak menolak asimilasi Yahudi dengan bangsa lain yang selama ini menjadi solusi untuk menghapus antisemitisme. Namun, menurut Herzl, asimilasi yang terjadi biasanya hanya sebatas pengakuan hukum. Nah, Herzl juga pernah menulis dalam sebuah tulisan, asimilasi yang saya pahami tidak hanya kesesuaian eksternal dalam pakaian, kebiasaan, dan adat istiadat, dan juga bahasa, tetapi juga identitas, perasaan, dan cara asimilasi orang Yahudi hanya dapat dilakukan dengan perkawinan silang. Tetapi kebutuhan untuk pernikahan campuran harus dirasakan oleh mayoritas. Pengakuan mereka semata-mata oleh hukum pasti tidak akan cukup. Dan ia juga menyebutkan bahwa negara Yahudi diperlakukan untuk mereka yang hanya beridentitas Yahudi, bukan Yahudi Perancis misalnya, yang telah memiliki kehidupan lebih baik. Nah, negara Yahudi dengan sendirinya juga akan menghapus antisemitisme di kemudian harinya. Dalam proposalnya, Herzl juga menganjurkan dibentuknya The Jewish Company atau perusahaan Yahudi. Perusahaan ini meniru model perusahaan akuisisi lahan. Herzl menjelaskan bagaimana perusahaan ini akan bekerja untuk mengelola aset Yahudi, kemudian mengatur pekerjaan, hingga metode mendapatkan modal. Bagaimana dan apa saja yang diperlakukan dalam membentuk negara Yahudi secara ringkas dipaparkan oleh Herzl. Mulai dari bentuk masyarakatnya, penduduk wilayah konstitusinya, bahasa hukum hingga angkatan bersenjatanya. Soal di mana negara Yahudi akan didirikan, Herzl memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah di Palestina, kemudian yang kedua adalah di Argentina. Menurutnya, Argentina memiliki tanah luas yang subur serta belum padat penduduknya. Sementara di Palestina memiliki ikatan sejarah kuat bagi orang-orang Yahudi. Kemudian pada Juni tahun 1896, Herzl pergi ke Konstantinopel dan berharap dapat bertemu Sultan Ottoman. Ketika itu ia hendak meminta tanah di Palestina untuk dikelola oleh orang-orang Yahudi secara otonom. Sayangnya ketika itu Herzl gagal untuk bertemu Sultan. Kemudian ketika itu Herzl menuliskan dalam suatu tulisan, jika Yang Mulia Sultan memberikan kita Palestina sebagai imbalannya, kita bisa mengatur seluruh keuangan Turki. Nah, kemudian pada tahun 1897, Herzl mulai menggalang dukungan toko-toko Yahudi untuk menyelenggarakan Kongres Yahudi yang pertama. Setelah gagal di London dan Munich, Herzl akhirnya menggelar kongres di Basel, yaitu yang berada di Swiss. Kongres yang diselenggarakan pada tahun 1897 itu dihadiri sekitar 200 delegasi Yahudi dari berbagai negara di Eropa, serta dari Amerika Serikat. Kongres ini juga melahirkan organisasi Zionis yang kemudian menjadi organisasi Zionis sedunia. Nah, Herzl di dalam catatannya pernah menyampaikan bahwasanya di Basel saya akan mendirikan negara Yahudi. Kemudian jika saya mengatakan ini dengan lantang hari ini, semua orang akan menertawakan saya. Mungkin dalam 5 tahun, tapi yang pasti dalam 50 tahun semua orang akan setuju. Nah, negara Yahudi yang diimpikan oleh Herzl memang tidak berdiri 5 tahun kemudian. Akan tetapi prediksinya nyaris sempurna. 50 tahun, 6 bulan,
Negara Yahudi itu berdiri dengan diproklamasikannya Israel pada 14 Mei 1948. Herzl tentu saja tidak bisa menapakkan kaki di negara Yahudi impiannya itu, karena ia sudah meninggal pada 3 Juli 1904 di Ettlach, Austria. Namanya diabadikan untuk pemakaman nasional Gunung Herzl di Israel, di mana makamnya ditempatkan di puncak bukit. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Theodor Herzl yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم